Oke, aku balikin layar. Kelihatan nggak ya? Ini, apa apakah terlihat? Dan gimana cara ini? Terlihat? Oke, sip. Ya udah, langsung mulai aja ya. Ya, sip. Oke. Oke, thank you teman-teman buat kehadirannya. Kita webinar sore-sore. Ya, ini baru pertama kali juga saya mengadakan webinar sore-sore. Diharapkan dengan webinar ini di awal puasa teman-teman tetap bisa, ini ada animasi, tetap bisa memberikan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat buat teman-temannya. Nah, sekarang saya mau share tentang storytelling, the hero's journey. Jadi storytelling itu apa? Storytelling itu adalah ini ya, tentang bercerita ya. Jadi kalau kita nonton film atau nonton animasi itu kan yang sebenarnya yang kita cari itu selain dari visual yang bagus, itu sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah cerita yang baik gitu kan. Cerita yang bagus itu seperti apa? Nah, biasanya cerita itu ada formulanya. Nggak baku seperti ini, tapi biasanya tuh guideline-nya tuh seperti ini. Kalau teman-teman perhatiin nanti film-film, pokoknya begitu nanti setelah selesai presentasi ini, nanti mungkin teman-teman bisa refleksi gitu loh. Refleksi balik di film-film yang pernah teman-teman nonton. Oh, film ini ternyata seperti ini ya pola ceritanya ya. Oh, film ini ternyata seperti ini pola ceritanya ya. Ya nanti teman-teman bisa refleksi balik gitu loh. Nanti kita bisa sembari sharing juga ya. Oke, ini aku udah nggak soal jelasin lagi lah ya. Ini mungkin beberapa teman-teman udah sering ikut webinar, terus udah sering dengar aku jelasin tentang ini juga ya. Oke, storytelling itu kalau di bidangnya kita animasi ya, kita itu mengenal ada yang namanya visual storytelling. Visual storytelling itu adalah menceritakan cerita lewat gambar. Jadi kayak kita bercerita dengan kata-kata, kita itu bercerita tuh lewat gambar gitu ya. Bisa lewat animasi, bisa lewat film, bisa lewat komik gitu ya, visual storytelling. Nah, cerita itu ada 3 komponen. Pertama itu plot. Plot itu maksudnya kayak gini. Jadi ada seseorang masuk ke dalam ruangan. Nah, itu belum bisa, itu baru satu kalimat, itu belum bisa jadi plot. Tapi begitu ada kalimat lanjutannya, ada seseorang masuk ke dalam ruangan dan kemudian temannya mengikuti orang itu masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, itu baru terbentuk suatu plot. Jadi ada potensi kejadian yang akan terjadi karena temannya masuk dalam ruangan itu gitu loh. Nah, itu plot ya. Karakter itu adalah karakter yang ada di cerita tersebut. Entah itu bisa protagonis atau antagonis. Karakter baik atau karakter jahat gitu ya. Terus setting itu adalah background. Latar belakang penceritaan setting itu ya. Terus setting itu bisa berbicara tentang waktu, masa, latar belakang dari cerita tersebut. Nah, kalau kita berbicara soal konflik, cerita itu yang apa ya, yang menarik itu pasti ada konflik gitu ya, cerita itu. Entah itu konflik dengan orang lain, biasanya kita kenal itu protagonis dan antagonis, atau bisa juga dengan alam, atau dengan diri sendiri. Nah, itu juga bisa juga gitu ya. Coba deh teman-teman coba pikir dah, ada nggak film yang dia itu konfliknya tuh sama alam. Jadi biasa film-film bencana alam tuh kayak gitu ya. Konfliknya itu konflik sama alam. Atau konfliknya itu dengan dirinya sendiri. Misalnya film-film yang bertemakan dua kepribadian, film-film yang pokoknya dia itu konfliknya itu dengan dirinya sendiri gitu loh. Konflik batin dan segala macam yang seperti itu gitu ya. Nanti coba teman-teman komen di kolom chatting. Kira-kira yang konflik sama alam itu yang kayak gimana nih teman-teman tahu filmnya, terus yang kira-kira konflik sama dirinya sendiri itu yang kayak gimana filmnya. Coba deh di komen di kolom chatting coba teman-teman ya. Terus storytelling itu juga terdiri dari 3 hal ya. Kalau kita berbicara tentang bercerita, ada jenis-jenis ceritanya, genre filmnya apa gitu kan. Ada yang drama, ada yang action, ada yang horor, ada yang komedi gitu ya, beda-beda. Terus strukturnya juga beda-beda. Struktur itu pada umumnya ada 3. Jadi awal, tengah, dan akhir.
Tapi ada juga film yang dia mulainya itu dari struktur akhir, dalam artian dia mulai dengan adegan akhir di filmnya, baru akhirnya dia masuk ke adegan awal. Ya kan ada beberapa film yang kayak gitu ya. Dia mulai di akhir, terus dia mungkin filmnya itu kayak dia itu mulai di adegan final, tapi akhirnya dia masuk ke tengah film itu dia kayak seolah-olah kayak flashback. Cerita awalnya itu kayak gimana, nah misalnya kayak gitu. Terus pacing itu adalah kecepatan irama dari film, dari cerita. Kadang-kadang bisa pelan, kadang-kadang bisa cepet. Jadi pacingnya itu beda-beda. Mesti beda-beda biar ceritanya itu menarik gitu ya. Kalau lagi seru kejar-kejaran ya itu berarti cepet pacingnya. Kalau lagi misalnya lagi pada berkumpul, lagi santai, lagi ngobrol-ngobrol itu berarti pacingnya itu lagi lambat. Nah itu dimainin, dinamika pacing antara cepet dan lambatnya itu dimainin gitu ya. Oke, terus next. Oke, kalau kita berbicara tentang structure, kita itu mengenal ada yang namanya 3X story. 3X story itu adalah cerita 3 aksi. Diperkenalkan pertama kali oleh Joseph Campbell di dalam bukunya The Hero with a Thousand Faces. Ya, judulnya tuh bukunya ini terkenal bukunya. Jadi dia memperkenalkan ada fase yang namanya tuh The Hero's Journey, perjalanan seorang pahlawan. Nah, fase ini struktur ini itu banyak banget tuh dipakai di film-film Hollywood kalau teman-teman nanti perhatiin. Jadi sebenarnya ada 3 babak pada garis besarnya ya gitu ya. Cerita itu ada 3 babak. Babak pertama permulaan, babak kedua itu pertengahan, babak ketiga itu akhir. 3 babak. Ya, drama 3 babak. Oke, anatomi cerita 3X structure, drama 3 babak, struktur 3 aksi gitu ya. Ada apa aja? Pertama, permulaan. Itu ada yang namanya perkenalan, terus panggilan untuk berpetualang, ketemu mentor. Jadi diperkenalkan dengan tujuan gitu ya. Nah itu nanti aku bakal jelasin. Terus yang kedua itu pertengahan. Nah ini mulai perjalanannya, terus ketemu sama teman, ketemu sama musuh, ketemu sama permasalahan, problem tuh di sini nih, di yang kedua gitu ya. Ketemu krisis, ketemu rintangan yang besar tuh juga di sini juga. Terus ada juga yang ketiga, babak yang ketiga yang terakhir, nah itu bisa juga ada babak di mana si tokoh utama itu mengalami titik yang paling rendah dalam kehidupannya di babak yang ketiga. Tapi di saat yang babak yang sama juga, si tokoh ini mengalami kebangkitan. Kebangkitan ini bisa secara fisik atau non fisik gitu ya. Mungkin dia yang tadinya putus asa terus dia akhirnya kembali semangat, atau dia tadinya sempat mati terus dia akhirnya bangkit lagi. Nah itu banyak yang seperti itu gitu ya. Atau yang udah hampir kayak udah nggak ada harapan buat menang terus tapi akhirnya entah bagaimana dia tuh bisa ketemu cara untuk menang kayak gitu. Itu kan banyak banget kan ya. Terus masuk ke bagian climax dan kembali pulang ke rumah. Happy ending gitu. Nah, ada cerita yang mulai dari sini. Maksudnya yang tadi strukturnya itu bisa dimain-mainin. Jadi kayak ada yang mulai dari aksi yang kedua, misalnya ini di atas, terus baru flashback yang ke bagian awal. Nah, itu kan juga pernah ada ya. Atau ada juga yang masuk ke bagian akhir. Ini bagian akhirnya sebagai awal, terus baru masuk flashback ke awal cerita. Nah, itu juga ada film-film yang kayak gitu ya. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau kita simpulkan, The Hero's Journey. Jadi ada 2 buku, yang tadi itu buku Joseph Campbell, yang buku lain itu ada yang namanya The Writer's Journey oleh Christopher Vogler, kalau teman-teman mau cari. Nanti slide-nya ini aku kasih, jadi biar teman-teman ada referensi. Let's say kalau misalnya mau bikin animasi, terus mau punya ide bercerita itu yang kayak gimana, nah ini bisa jadi panduan, bisa jadi guidance, bukan aturan utama, tapi seenggaknya ini bisa jadi guidance buat teman-teman bikin struktur cerita yang biasanya ada itu seperti apa sih, nah, kayak gitu ya. Oke, ini ada 3 babak dan ada 12 poin. Aku bakal share satu-satu ya. Nah, yang pertama itu Ordinary World. Jadi petualangan itu dengan si tokoh utama itu selalu dimulai dari kehidupan sehari-hari dari si tokoh yang biasa-biasa aja. Dari kehidupan yang tenang, yang biasa-biasa aja, yang nggak ada apa-apa gitu ya. Pokoknya normal, benar-benar sangat normal sekali deh.
Nah, ini aku ambil dari film The Lord of the Ring. Jadi kalau teman-teman mungkin familiar sama The Lord of the Ring atau The Hobbit, itu aku suka ngambil contoh ini karena benar-benar literally itu dia memakai drama 3 babak. Film-film kayak Lord of the Ring, film-film kayak Star Wars gitu ya, film-film kayak The Matrix, atau apalagi ya film-film Marvel, DC gitu. Itu banyak banget yang pakai drama 3 babak gitu. Nah, pokoknya si tokoh utama itu memulai kehidupannya dari petualangan dari kehidupan sehari-hari yang biasa-biasa aja gitu ya, ordinary world. Terus yang kedua, si tokoh utama itu mulai ada panggilan untuk berpetualang. Jadi ada sesuatu terjadi yang akhirnya mengharuskan si tokoh utama ini untuk masuk dalam petualangan. Kalau dia nggak ambil tanggung jawab ini, kalau dia nggak ambil panggilan ini, maka sesuatu bisa terjadi. Biasanya kan kayak gitu ya. Tapi begitu si tokoh utama itu dipanggil untuk berpetualang, biasanya dia juga nggak mau. Oh bukan, saya bukan orang yang tepat, saya nggak mampu kayak gitu. Ini kayak salah pilih ya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya kalau kita ngomong tentang the hero's journey itu sebenarnya itu dekat sama kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Jadi mungkin kita itu bisa di-assign untuk melakukan sesuatu atau mengambil tanggung jawab dan kita merasa kita nggak mampu dan kita nggak bisa. Ada orang lain yang lebih mampu dan lebih bisa gitu ya. Sebenarnya mirip kayak gitu. Jadi makanya film itu kan biasa bisa menginspirasi kita gitu ya. Nah film itu biasanya tuh pesannya tuh dekat sama kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kayak si Spider-Man yang tadinya tuh orangnya biasa-biasa aja, dia jadi jadi superhero kayak gitu kan. Nah karena kita bisa relate sama tokonya itu latar belakangnya dari orang yang biasa-biasa aja, jadi makanya kita itu bisa menikmati ceritanya gitu loh. Nah biasanya ini ya, orang yang tokoh utamanya itu kalau dikasih tugas, dikasih assignment, dikasih tanggung jawab, dia pasti pertama-tama tuh nolak. Salah orang kali, apa kayaknya bukan saya dah, bukan saya orang yang tepat, ya, bisa kayak gitu. Terus di satu waktu tuh si tokoh utama tuh pasti ketemu sama seorang mentor yang akhirnya bisa ngebimbing dia di dalam perjalanannya gitu loh, yang bisa mengajar dia, membimbing dia. Jadi kalau teman-teman ingat ya di Star Wars itu ada Master Yoda, ya kan? Terus kalau di mana lagi? Di Marvel itu mungkin ada sosok Nick Fury gitu ya, kalau di Avenger ya. Terus pokoknya banyak. Di kalau di ini film ini Lord of the Ring, sosok mentor itu adalah si Gandalf, si penyihir berambut putih gitu ya. Sosok orang bijak gitu. Terus 5 crossing the first threshold. Nah, ini maksudnya akhirnya si tokoh utama memutuskan untuk dia mengambil keputusan untuk berpetualang deh, ya, untuk mengambil tanggung jawab. Kalau yang di film ini kan si Hobbit yang akhirnya mereka memutuskan untuk pergi, terus akhirnya ditemani sama teman-teman yang lain gitu ya. Yang keenam, tes. Yang keenam ini masuk ke tahap ujian. Ujian itu bisa datang berupa rintangan kecil, rintangan besar gitu ya. Terus akhirnya baru mulai ketahuan siapa yang musuh, siapa yang teman gitu ya. Nah di tahap ini tuh si tokoh utama ketemu teman-teman seperjalanannya dia atau bisa juga ketemu sama orang-orang yang bisa jadi musuhnya dia sampai akhir gitu ya. Terus yang ketujuh, nah ini tuh si tokoh utama nih masuk ke dalam tahap dia itu ada di dalam satu rintangan yang besar, masalah yang pelik, kayak gelap gitu ya, seolah-olah kayak nggak ada jalan keluar. Jadi kan ada kayak filmnya kayak gitu ya. Ini masalahnya tuh nggak tahu kayak gimana sih tokoh utama bisa keluar gitu ya. Pokoknya pelik banget gitu. Nah itu ada tahap yang kayak gitu tuh. Approach to the inmost cave, masuk ke dalam gua yang paling dalam ibaratnya. Terus ordeal painful moment. Nah ini tahap di mana si tokoh utama itu dia tuh bisa kehilangan orang yang disayang sama dia, atau pokoknya ada luka yang membuat si tokoh utama itu dia jadi orang yang nggak sama lagi. Kayak gitu. Kalau kayak ini di film ini ya, ini si Gandalf ini kan dia kan menjatuhkan diri ke jurang ya. Dan itu bikin si Frodo, tokoh utama itu sangat sedih sekali gitu ya. Dan si Frodo itu setelah perjalanan ini dia itu nggak jadi orang yang sama gitu loh. Jadi yang tadinya mungkin ceria, baik-baik saja, akhirnya setelah kejadian ini dia tuh jadi orang yang sangat berbeda sekali kayak gitu ya. Itu maksudnya itu, painful moment.
Nah, setelah melewati rintangan, momen yang menyakitkan gitu ya, si tokoh utama itu dia itu masuk ke dalam momen tuh dia bisa mendapatkan sesuatu, penghargaan gitu ya berupa senjata atau berupa jurus atau berupa ramuan gitu ya. Buat dia tuh bisa pakai untuk supaya bisa bisa menyelesaikan petualangannya gitu loh. Supaya nantinya dia bisa pakai untuk mengalahkan musuhnya gitu ya. Jadi dia dapat kayak reward senjata khusus gitu. Road back. Oke, nah ini jalan kembali ya. Jalan kembali itu kadang-kadang untuk bisa kembali pulang itu satu-satunya jalan ya mau ngomong mesti maju. Gitu ya, mau ngomong mesti maju, selesaikan semua misinya, itu adalah jalan yang terbaik untuk bisa kembali pulang dan menikmati uh, waktunya bersama orang-orang tersayang gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Mungkin kalau udah sampai sejauh ini mungkin teman-teman tuh bisa relate sama kehidupan teman-teman sendiri. Karena memang The Hero's Journey itu sebenarnya dekat sama kehidupan kita sendiri kalau misalnya teman-teman uh, bisa merefleksikan gitu loh. Resurrection. Nah, ini adalah momen kebangkitan, bisa fisik atau bisa juga secara non fisik. Dalam artian kayak dari keputusasaan atau keadaan yang kayaknya nggak ada harapan, tapi mendadak ada kebangkitan terjadi. Kalau ini di Lord of the Ring ini si Gandalf yang bangkit gitu ya. Atau kalau teman-teman ingat cerita Ant-Man, Ant-Man itu kan dia ada momen dia tuh jadi kecil makin kecil udah hampir hilang gitu ya. Terus akhirnya dia bisa mendadak bisa kembali lagi dan akhirnya bisa kembali bersama dengan anaknya ya. Nah, itu momen-momen seperti itu yang masuk dalam momen resurrection gitu loh. Momen si jagonya itu hampir mati atau udah kayak gak ada harapan tapi akhirnya dia tuh somehow dia bisa kembali lagi kayak gitu. Nah, terus Return with the Elixir. Ini momen dimana akhirnya misi tercapai gitu ya. Apa pokoknya tujuan berhasil, terus berhasil menang, terus akhirnya berkumpul kembali sama orang-orang yang tersayang gitu ya, untuk tokoh utamanya gitu. Jadi apa yang menjadi misi utamanya, apa yang dicari itu akhirnya berhasil dan tercapai dan ditemukan kayak gitu. Nah, secara garis besar itu seperti itu, ya. Return with the Elixir. Ya, itu aja sih untuk storytellingnya, singkat dan cepat banget dan padat banget. Nah, ini buat teman-teman yang belum follow, silakan like, silakan subscribe gitu ya YouTube kita. Nah, silakan mungkin aku buka forum tanya jawab sebanyak 10 menit kali ya. Enggak usah panjang-panjang lama-lama. Karena kan ada teman-teman yang mau ini ya, mau prepare buat persiapan buka puasa juga ya. Jadi silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, kira-kira ini belajar sesuatu nggak teman-teman di presentasi singkat ini? Silakan komen di chat. Kita tanya jawabnya di ini kolom chatting aja ya. Jadi teman-teman silakan ketik, nanti aku langsung langsung jawab gitu. Mungkin 10 menit aja mungkin. Jadi biar jam 5-an itu bisa ada teman-teman yang mau bersiap-siap untuk membuka puasa, jadi bisa siap-siap juga, bisa kasih waktu buat mereka. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Ntar ini slide-nya aku bakal share di grup ya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Apa kira-kira aku kecepatan nggak tadi ngejelasin? Cerita yang bagus itu yang bagaimana, Mas? Sebenarnya cerita yang bagus itu simple dan sederhana aja sih. Cerita yang bagus itu cerita yang pokoknya bisa engage di ini ya, di maksud tokoh utamanya itu bisa engage di kehidupan keseharian kita gitu loh. Kayak tokoh utama itu bisa menginspirasi kita supaya kita itu ya bisa tahu kalau mungkin seseorang itu biasa-biasa aja, tapi asalkan dia itu punya kemauan dan ketemu sama orang-orang yang tepat, dia itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Mungkin kalau kamu punya cerita yang bisa menginspirasi seperti itu bisa menyentuh emosi orang dan itu tuh bisa jadi cerita yang bagus buat orang yang nonton atau lihat gitu loh. Kayak gitu sih.
Cerita tipe ini klimaksnya yang paling terlihat di bagian apa ya? Oh, apa tuh? Silakan disebutin aja Stella, nggak apa-apa. Jadi Stella ini baru ya. Ini kita bakal sering adakan acara webinar kayak gini ya buat bisa kasih insight, sharing ke teman-teman gitu ya, yang mau belajar tentang animasi, cerita gitu ya. Silakan, silakan. Plot cerita tipe ini klimaksnya paling terlihat di bagian apa ya? Maksudnya plot cerita apa? Yang paling terlihat di bagian apa ya? Cerita tipe apa? Kamu maksudnya mau ngasih contoh filmnya atau yang kamu tanya itu udah ada di slide tadi? Klimaks yang paling terlihat di bagian apa itu mungkin ya kayak ini ya, kayak apa ya? Misalnya cerita-cerita yang diceritain di slide tadi. Oh ya, kalau yang klimaks yang di slide tadi kan itu di film Lord of the Ring ya, Lord of the Ring ya. Klimaksnya itu kan ini ya, pas nah kalau kamu ikutin cerita Lord of the Ring itu kan ada yang namanya Aragorn. Aragorn itu kan dia kan tadinya tuh raja yang terpilih. Dia satu-satunya raja keturunan raja yang maksudnya keturunan raja yang dia itu sebenarnya mesti menduduki tahtanya gitu loh. Tapi dia melarikan diri. Nah itu kan namanya refusal of the call ya. Dia melarikan diri dari tanggung jawabnya. Dia pokoknya nggak mau dah, pokoknya nggak mau. Dia mau lari, dia mau jadi kayak pemburu hunter waktu itu ya. Terus di klimaksnya kan akhirnya kan dia kan ini ya memutuskan untuk oke, dia mau nggak mau mesti kembali untuk memenangkan perang. Kalau enggak si musuh itu yang nggak bisa dikalahin gitu. Maksudnya dia itu mau nggak mau tuh mesti balik lagi ke tatanya, ngambil pedang yang memang diwariskan ke dia, memang cuma dia doang yang bisa pakai gitu ya. Terus maju buat ngalahin musuhnya. Nah itu klimaksnya tuh. Itu klimaksnya. Banyak banget cerita-cerita yang tipe-tipe kayak gini yang menolak panggilan. Tapi akhirnya dia klimaksnya itu dia akhirnya dia itu mengambil panggilannya gitu kan, pokoknya dia mengambil tanggung jawab yang sebenarnya ada. Akhirnya ya baru akhirnya musuh itu bisa dikalahkan gitu ya. Dan akhirnya ya masalah rintangan bisa terselesaikan kalau ada satu orang yang ngambil tanggung jawab untuk stand up. Nah kayak gitu loh klimaksnya. Mungkin ada film apa lagi ya kira-kira yang kayak gitu ya. Ada banyak sih teman-teman, coba kasih ini dah. Teman-teman juga bisa kasih masukan. Frozen 2 juga, ya. Ya, Frozen 2, iya. Iya. Iya, memang ada yang biasa aja ceritanya, tapi pas sisi visual menarik banget ya. Tapi ada hati-hati, maksudnya ada juga film yang ceritanya tuh benar-benar biasa aja, cuma visualnya tuh menarik. Cuma pas kita keluar bioskop, tetap aja rasanya kayak kita tuh kayak nggak dapet apa-apa. Nah, itu ada. Bisa juga kan. Kayak film ini deh. Ada film yang visualnya tuh fantastis, bagus. Apa ya? Kayak Jupiter Ascending ya kalau nggak salah ya. Atau John Carter, pokoknya Jupiter Ascending. Visual bagus, tapi mungkin nggak terlalu engage ke emosi kita. Pasti kita keluar dari bioskop itu kita itu kayak biasa-biasa aja gitu loh, kayak cepat lupa. Nah, gitu. Tapi ada juga yang mungkin balance gitu ya, visualnya bagus, ceritanya bagus. Akhirnya pas kita keluar bioskop, sampai sekarang kita masih terkesan gitu ngadegan itu. Nah itu berarti filmnya nyampe ke kita gitu loh. Terus kalau misalnya kamu nanya gimana cara bikin film ya, cerita yang biasa menjadi luar biasa itu, mungkin kalau bisa ceritanya itu dikulik dulu. Ceritanya dikulik dulu gitu ya. Kita tuh mungkin secara visual nggak perlu yang heboh, wah yang kayak gimana, cerita itu mungkin dikulik dengan cerita yang bagus gitu ya. Visual itu bisa biasa aja, itu tetap bisa jadi tetap berkesan di emosi penonton, berbicara ke kita daripada film yang wah heboh sekali gitu ya. Tapi itu biasa-biasa. Tapi ceritanya biasa-biasa aja. Itu udah banyak banget contohnya ya. Ceritanya biasa, tapi visualnya hebohnya minta ampun setengah mati. Cuma akhirnya kita kayak kosong gitu aja kan. Misalnya gini dah, yang paling gampang contohnya itu Transformer.
Transformer itu kan ceritanya itu kan kalau teman-teman ingat itu kan kosong mestinya. Sebenarnya ceritanya kosong kayak cerita yang The Last Night ya kalau nggak salah ya, Transformer The Last Night ya. Itu benar-benar ceritanya yang menurut aku ya, aku nggak tahu menurut teman-teman gimana. Itu benar-benar ceritanya itu kayak nyapaan sih ceritanya kayak gini ya. Karena memang Transformer itu iklan mainan 2 jam. Jadi teman-teman yang udah nonton film itu keluar dari bioskop itu ngeliat robotnya canggih, teman-teman jadi kepengen beli mainannya gitu loh. Karena itu memang iklan mainan Transformer. Jadi ceritanya itu benar-benar kosong banget. Jadi ceritanya itu benar kayak nggak digarap bener gitu loh. Jadi kalau teman-teman ingat sampai sekarang, Transformer itu ceritanya apa sih? Kayak gitu kan. Robot-robot berantem canggih gitu kan, bisa robot sana robot sini. Wah itu kalau ada mainannya kan kayaknya seru gitu kan ya. Nah itu tuh Transformer kayak gitu tuh. Visualnya bombastis, tapi ceritanya tuh wah nggak banget. Ya, itu menurut aku ya. Kalau misalkan kita, kira-kira terjawab nggak buat Asrul pertanyaan kamu nih? Jadi mendingan cerita yang biasa itu ya coba cerita yang apa yang bisa mengubah emosi penonton itu sebenarnya ceritanya tuh nggak yang bombastis gimana. Pokoknya cerita yang dekat sama sehari-hari kita mungkin eh, eh, ke, apa eh, apa yang menyangkut hubungan orang tua dan anak, menyangkut hubungan pertemanan, yang kayak gitu-gitu tuh mendingan itu yang biasa tuh yang bisa berkesan di hati kita gitu loh. Kayak gitu sih. Kalau misalnya filmnya bisa dibungkus dengan visual yang bagus, yang apa luar biasa ya bagus gitu. Tapi kalau misalnya pun enggak, tapi yang penting ceritanya bagus nih. Kayak gitu. Kan banyak terjadi kan. Visual biasa-biasa aja tapi cerita bagus dan berkesan, akhirnya oh, ya udah engage, masa nempel di apa berkesan di hati kita gitu loh. Ya kira-kira terjawab nggak buat Asrul? Oke, Kak, Jovanka ya, Kak, kalau misalnya membuat yang modelnya trilogi, itu membuat yang akhirnya trilogi harus sudah terlihat atau bagaimana? Kalau trilogi ya, kalau misalnya mau trilogi nih, kalau bisa itu yang paling gampang itu kayak tadi, awal, tengah, akhir ya. Contoh-contoh yang bagus itu ya itu film Lord of the Ring, film Batman trilogi ya, yang Dark Knight ya, Batman. Jadi ceritanya itu dibikin, kalau yang lebih bagus lagi udah dibikin satu full cerita, panjang ceritanya, dia akhir awalnya kayak gimana, dia di tengah-tengah dia struggle-nya kayak gimana, sampai di akhirnya endingnya kayak gimana, baru dibelah, gitu, baru dibelah ceritanya. Nah dibikin dah tuh, diproduksi dah. Nanti di apa dibelah-belah terus baru di breakdown detail. Di bagian pertama ini ada apa aja, kayak gitu. Semua plot hingga akhir trilogi harus sudah terlihat. Ya kalau idealnya sih begitu ya, idealnya sih udah terlihat ya, idealnya. Jadi biar ceritanya itu kayak nggak terkesan dipaksakan. Tapi ada juga sih film trilogi yang dia itu memang dibikin dulu awalnya terus baru dilihat perkembangannya, nanti ternyata ada ide yang bisa dikembangkan lagi gitu ya. Jadi trilogi akhirnya. Nah itu bisa juga. Tapi kalau mau ideal sih dibikin satu full, baru dibelah 3. Kayak gitu sih. Udah ada kerangka tiga babak ini gitu loh di pikiran kita. Kalau misalnya nih kita buat cerita, tapi cerita kita mirip. Kira-kira terjawab nggak buat Jovan Kak? Kalau misalnya kita buat cerita, tapi cerita ini sama banyak wajar apa disarankan? Mirip-mirip nggak apa-apa, asal jangan jiplak gitu aja. Mirip-mirip nggak apa-apa. Kan Mbak, kayak pattern pola ini The Hero's Journey itu kan banyak banget yang mirip-mirip kayak gitu kan, tapi bisa diolah macam-macam gitu loh. Ya nggak apa-apa, wajar aja. Asal jangan jiplak persis aja gitu loh. Maksudnya jiplak kayak ya jiplak. Tadi bilang plagiat lagi gitu. Harus kuat di riset. Iya. Jadi emang harapannya aku itu buat kasih ini sih, teman-teman di dapur animasi community nggak cuma apa kepengen tahu belajar soal teknis saja. Maksud teknis itu penting, tapi juga hal-hal non teknis gitu ya, non teknis yang seperti ini, karena ini penting gitu loh. Karena ibaratnya kalau aku tuh pernah menghadiri ini
seminar yang mendatangkan orang Pixar, orang storyboard Pixar gitu ya. Dia itu bilang kayak gini, cerita itu sebenarnya tuh kayak raja kalau dicatur. Cerita yang baik itu kayak raja dicatur. Semua pion-pionnya itu mereka tuh maju untuk melindungi si raja, gitu ya. Jadi jangan terbalik, jangan visual effect yang dijadiin raja gitu dicatur, tapi cerita yang dijadiin raja dicaturnya. Jadi semuanya pion, entah itu pion-pionnya, semua anak buahnya itu visual effect, eh, efek-efek 3D animasi dan segala macam itu semuanya adalah anak buah yang mendukung si raja, si cerita ini. Kayak gitu analoginya. Itu yang bilang itu orang storyboardnya Pixar loh. Waktu itu aku datang ke seminar di Singapura gitu ya. Kalau model seperti pergenerasi begitu, apakah bisa disebut trilogi? Pergenerasi maksudnya yang kayak gimana nih pergenerasi nih? Pergenerasi. Bisa ya, bisa enggak sih pergenerasi ya. Bisa ya, bisa enggak sih. Tapi contoh-contoh filmnya apa dulu pergenerasi? Kayak misalnya kayak trilogi sekarang apa ya? Yang sekarang itu apa? Oh, Star Wars mungkin ya. Star Wars itu bukan trilogi lagi, itu udah 9 episode ya, Star Wars ya. Tapi Star Wars tuh kayak gitu. Kayak gitu. Dia ikut formula kayak gitu juga tadi tuh. Terus film-film apa lagi? Banyak sih. Spider-Man kayak gitu juga. Yang Nah, silakan ada yang mau ini nggak, tanya jawab lagi nggak? Silakan. Oke, kalau nggak ada nanti silakan tanya jawabnya kita bisa lanjut di chat aja ya. Nah, buat teman-teman yang udah mau bersiap-siap untuk berbuka puasa, selamat selamat berbuka puasa. Terima kasih bahwa waktunya untuk sudah menghadiri webinar pendek kita. Nanti rekaman dari webinar ini aku bakal share di grup kita juga, Dapur Animasi Community. So stay tune ya di kita, subscribe di video di channel YouTube Dapur Animasi. Nanti aku bakal share di sana videonya. So itu aja. Terima kasih teman-teman. Ya, thank you buat waktu dan kehadirannya. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Tetap stay tune sama kita di Dapur Animasi Community ya. Ya, sip. Thank you teman-teman semua ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya.